Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bisa membuat video persentase mata kuliah model pembelajaran PDA 2, dosen pembimbing Ustazah Puji Astuti MA. Salawat dan salam tidak lupa kami sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja, adapun judul makalah kami yaitu metode Sam'iyah wa Syafawiyah, yang akan dijelaskan pertama kali oleh Kak Dela Elisa. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini dia sangat berperan penting untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Jadi tujuan pembelajaran ini dia dapat penting untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Nah, tujuan pembelajaran ini dia dapat menciptakan pembelajaran yang secara maksimal. Nah, oleh sebab itu seorang guru dia dapat memilih atau menyusun metode pada sebuah RPP yang sesuai dengan materi atau sesuai dengan peserta didiknya. Nah, secara bahasa, metode ini adalah cara atau jalan. Dengan kata lain, cara atau jalan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi metode atau tujuan ini dia sangat bertolak belakang. Jadi sebaiknya guru pun harus sebaiknya menunjangkan kegiatan belajar pada pembelajaran tertentu. Jadi metode ini dia adalah salah satu media yang sangat penting untuk suatu tujuan pembelajaran. Kemudian ada metode Sam'iyah dan Syafawiyah. Kata Sam'iyah ini berarti pendengaran. Dalam bahasa Indonesia dia disebut sebagai metode. Sedangkan kata Syafawiyah ini secara bahasa disebut sebagai bibir atau ucapan. Secara bahasa Indonesia dia diterjemahkan juga sebagai metode. Metode Sam'iyah Syafawiyah ini adalah sebuah metode pembelajaran yang dilihat dari karakteristik, dasar-dasar metode beserta langkah-langkah pembelajaran yang sama. Jadi metode Sam'iyah Syafawiyah ini adalah sebuah metode pembelajaran bahasa yang menekankan pada penuturan serta pengucapan. Yang selanjutnya ada karakteristik. Karakteristik ini artinya sama dengan ciri-ciri. Nah, ciri-ciri dari metode Sam'iyah Syafawiyah adalah yang pertama, bahwa tujuan dari metode ini adalah untuk keempat aspek keterampilan berbahasa. Dengan urutannya, yang pertama adalah menyimak, mendengarkan, kemudian baru mengulangi, kemudian baru membaca dan menuliskan. Nah, jika pada metode ini terlalu cepat menuliskan ataupun membaca, maka keterampilan berbahasa akan terabaikan. Maka ditekankan kepada mendengarkan terlebih dahulu, kemudian diulangi secara berulang-ulang. Kemudian yang selanjutnya adapun prosesnya harus terstruktur. Terstruktur di sini maksudnya pengulangan seperti yang sebelumnya, kemudian diberikan percakapan ataupun ungkapan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian metode ini akan berhasil karena kosakata ataupun mufradatnya tidak berdiri secara sendiri. Maksudnya itu tidak yang jarang digunakan oleh kehidupan kita sehari-hari. Kemudian adapun dasar dari metode ini, yang mendasari dari metode ini adalah pendengaran lebih ditekankan kepada banyaknya mendengarkan audio percakapan berbahasa Arab, dan tidak berpusat kepada pembelajaran kaidah ataupun aturan-aturan dalam bahasa, karena ahli bahasa mengatakan bahwa kaidah dalam suatu bahasa dapat dipahami dengan praktek di dalam lapangan. Artinya dalam percakapan sehari-hari mereka akan dapat memahami dengan sendirinya kaidah-kaidah tersebut. Penerapan metode Sam'iyah Syafawiyah, yaitu pertama, guru menyediakan dialog pendek
Lalu guru ini mengulang-ulang dialog tersebut, kemudian siswa mendengarkannya tanpa melihat teks. Kemudian yang kedua, siswa dianjurkan untuk mendengarkan teksnya secara bersama-samaan. Kemudian peniruan dan pelafalan ini juga diikuti dengan teman-temannya satu kelas secara bersamaan. Kemudian peniruan dan pelafalan ini dilakukan secara berkelompok. Kemudian juga peniruan dan pelafalan ini ditiru atau dilakukan dengan teman yang berada di sampingnya. Dan jika sudah, mereka disuruh untuk sama-sama menirukan apa yang telah mereka dengar. Kemudian kelebihan dan kekurangannya dalam metode ini. Yang pertama, kelebihannya yaitu siswa dapat membuat pola-pola kalimat yang sudah di-drill. Siswa dapat memahami kalimat atau kata-kata yang baik pelafalannya. Kelemahan dari metode ini yang pertama yaitu siswa tidak diberi makna lain. Jadi siswa itu hanya mengerti satu makna saja di dalam setiap kalimat. Lalu yang kedua, siswa ini tidak berperan aktif di sini. Jadi di dalam metode ini gurulah yang lebih berperan aktif. Lalu yang ketiga, metode ini dianggap metode yang paling mubazir karena mereka meniru tanpa mengetahui arti. Sedangkan dalam pembelajaran dan orang-orang berpikir bahwa hal ini adalah hal-hal yang mubazir karena sebaiknya jika memang mau mempelajari suatu kalimat hendaklah mengetahui arti dan juga pandai menirunya. Mungkin hanya sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar metode Sam'iyah Syafawiyah. Jadi yang pertama-tama Ibu akan memaparkan ke kalian satu dialog. Yang dialog ini nanti Ibu akan bacakan berulang. Nanti yang kali kedua kalian ulangin ya. Oke? Ya, Baik anak. baik. Saya. Jadi ya, hal yang pertama kalian dengarkan dulu ya. Ya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. 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 Ismi Khawlah. Masmuki. Ismi Khawlah. Masmuki. Ismi Khawlah. Masmuki. Ismi Khadijah. Ismi Khadijah. Ismi Khadijah. Kaifa haluk? Kaifa haluk? Kaifa haluk? Bikhairin walhamdulillah. Bikhairin walhamdulillah. Bikhairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki ant? Wa kaifa haluki ant? Wa kaifa haluki ant? Bikhairin walhamdulillah. Bikhairin walhamdulillah. Bikhairin walhamdulillah. Baik, yang kedua, kali kedua ini Ibu akan membaca sekali, kemudian kalian mengulangi ya. Ya. Yang besar suaranya. Irfa'na sautakuma. Oke? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki. Ismi Khawlah. Masmuki. Ismi Khadijah. Ismi Khadijah. Kaifa haluk? Kaifa haluk? Bikhairin walhamdulillah. Bikhairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki ant? Wa kaifa haluki ant? Bikhairin walhamdulillah. Bikhairin walhamdulillah. Kemudian coba ini dan ini saling berdialog berdua. Coba berhadap-hadapan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. ما اسمك؟ Ismi Khadijah. كيف حالك؟ Bikhairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki ant? بخير والحمد لله. Baik. Jadi sekian untuk hari ini pembelajaran kita. Jangan lupa dihafal dialognya ya. Ya, sudah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.